warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Siap semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun siang ya. Ya. Kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran saya mulai, silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Yang belum rapi dirapikan, laci yang masih ada sampah-sampah, kertas-kertas yang masih tidak terpakai, silakan untuk dibuang di tempat sampah. Siap semuanya ya? Sudah rapi ya? Alhamdulillah, kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Pada pertemuan ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Ya baik anak-anak, kita lanjutkan pada materi. Pada pembelajaran yang kemarin kita telah mempelajari tentang struktur teks prosedur kompleks, gitu ya. Pada pertemuan ini nanti akan kita pelajari prosedur kompleks yang berkaitan dengan ciri-ciri kebahasaan yang ada di prosedur kompleks. Ciri-ciri kebahasaan yang menonjol di dalam teks yang telah kita pelajari, yaitu jika Anda terkena tilang, ya, ada 4 hal ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama adalah partisipan manusia secara umum. Yang kedua adalah verba material. Yang ketiga adalah verba tingkah laku. Yang keempat adalah apa toh partisipan manusia secara umum itu? Partisipan manusia secara umum yaitu keterlibatan manusia di dalam membangun teks tersebut. Contohnya adalah kata pengendara. Itu adalah partisipan manusia di dalam teks itu. Yang kedua adalah verba material, yaitu verba yang contohnya yaitu kata menilang ini termasuk verba material karena mengacu pada tindakan fisik. Ya, mengacu pada tindakan fisik. Yang ketiga adalah verba tingkah laku. Apa itu verba tingkah laku, Mbak? Ya, verba yang mengacu pada sikap. Contohnya apa, Mbak? Menerima atau menolak tuduhan. Mengapa kata itu termasuk verba tingkah laku, Mbak? Iya, karena mengacu pada sikap. Yang keempat adalah konjungsi temporal. Apa konjungsi temporal, Mbak? Konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Ya, konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Contoh, Mbak. Iya. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu termasuk konjungsi temporal. Sebabnya apa, Mbak? Mengacu pada urutan waktu. Mengacu pada urutan waktu. Contoh yang lain, Mbak. Ya, setelah, kemudian, selanjutnya, berikutnya itu termasuk konjungsi temporal. Sudah paham? Dari penjelasan para guru tadi mungkin anak-anak ada hal yang kurang jelas untuk ditanyakan. Silakan.
Ya, dari baris ini dulu, silakan boleh. Verba tingkah laku. Ya, saya ulangi lagi untuk verba tingkah laku, yaitu verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verba. Ini adalah verba tingkah laku. Berarti dalam verba tingkah laku itu tidak menyatakan tindakan. Kuncinya itu tidak menyatakan tindakan. Hanya sebatas hanya sebatas sikap. Contoh di dalam teks itu, kamu buka teksnya halaman 40. Ada kalimat, jika pengendara melakukan pelanggaran, pengendara kendaraan bermotor perlu mengetahui prosedur penilangan. Kata mengetahui pada kalimat itu termasuk verba tingkah laku. Sebabnya sudah paham boleh? Ya. Sekali lagi, ada yang belum paham, silakan untuk ditanyakan. Ya, Mbak Risti. Ya, partisipan manusia secara umum. Apa tuh partisipan itu? Partisipan itu adalah keterlibatan manusia di dalam membangun teks prosedur. Kamu lihat pada teks itu, dari awal sampai akhir, kata pengendara ini sering diulang dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai terakhir. Kata pengendara sering digunakan. Ya, nah, inilah yang disebut dengan partisipan, keterlibatan kata manusia, ungkapan manusia dalam membangun teks prosedur. Itu Mbak Risti. Ya. Ada yang lain? Silakan. Dari sini. Ya, ayo. Verba material. Coba dengarkan anak-anak. Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik. Verba yang mengacu pada tindakan fisik itu disebut dengan verba material. Contohnya di sini, polisi menilang. Kata menilang itu termasuk verba material. Sebabnya apa? Karena mengacu pada tindakan fisik. Sudah paham ya anak-anak? Sudah. Terima kasih. Pelajaran yang telah kita pelajari yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan yang menonjol dalam teks prosedur. Selanjutnya anak-anak silakan untuk mengerjakan tugas yang mengiringi penjelasan itu, yaitu nomor 48, 49, 50. Silakan cari contoh kalimat yang menggunakan partisipan, verba material, verba tingkah laku, dan konjungsi tempo. Saya berikan waktu 15 menit.
15 menit. Mana yang belum bisa? Material ini polisi tidak terus kurang satunya, cari lagi di sini. Nah, cari ya yang menyatakan tindakan fisik. Dua kali penilaian maksudnya. Ya, gesekan. Pelajaran tadi anak-anak sudah bisa memahami ciri-ciri yang menonjol yang sering digunakan dalam teks prosedur. Tadi dalam teks itu banyak sekali penggunaan partisipan manusia secara umum. Yang kedua adalah penggunaan verba material. Yang ketiga adalah yang keempat adalah konjungsi. Tadi anak-anak sudah mengetahui bisa menunjukkan contoh verba material, verba tingkah laku, konjungsi temporal, dan partisipan manusia pada umumnya pada teks tersebut. Selanjutnya anak-anak, sebelum saya akhiri pada pertemuan ini, saya memberikan tugas untuk pelajaran berikutnya. Silakan anak-anak untuk mengerjakan halaman 52. Untuk halaman 52. Di sini ada bagan. Silakan kamu pahami bagan itu. Kemudian kamu lanjutkan isi prosedur tersebut. Ini ya. Kamu lanjutkan teks prosedur tersebut sesuai dengan isi bagan. Itu tugas yang dikerjakan di rumah. Silakan untuk dikerjakan di buku tugas. Jadi anak-anak ya. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat anak semuanya. Amin. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.